Omar, kalau Uncle boleh tahu Omar tuh hobinya apa sih? Omar suka Kalau apa? kalau Uncle hobinya olahraga nih. Ya kan kalau Omar tuh hobinya apa? Apa sama kayak Reading Uncle book. hobinya olahraga juga? Reading books. Reading books. Reading Really? books. What Reading is your most favorite book? What is your favorite book? My favorite book is A Day With Me. Dengar-dengar juga nih, Hey, Omar punya koleksi Hot Wheels. Ah, Bener iya. nggak sih? Ya, Is it correct? ya. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 5, 55, 100. Ya, Wah, ada 100. Ada 100. Kok banyak banget? Emang Omar suka sekali sama Hot Wheels? Lihat angkanya. Kenapa Omar suka sekali sama Hot Wheels? karena dia bisa jalan yang cepat. Ah, bisa gitu ya? Ya. Nah, selain Hot Wheels, punya mainan apa lagi yang keren? Nanti Om main deh ke Ada rumah. yang track, bisa dibeli dipasang. Ada yang track, Ada fire truck juga ya? ada Ada fire truck juga? ada. Terus? Terus ada sementerang mainan. Mm-mm. Terus ada motor-motoran mainan. Keren banget. Bisa dihancurin. Oh, smash car. Nah, kalau Omar nih, Omar mau beli mainan atau beli buku nih, Omar tuh suka izin ke mama dulu atau enggak? Izin lah. Izin? Ya. Izin tuh, izinnya gimana kalau misalnya, Mama, I want to buy this gitu. Coba izinnya gimana? Misalnya Omar mau You talk beli to me. buku, If you want to buy a book, toys, a toys or book. how can you talk to me? Mommy, can Yeah. we buy toy please? Oh, no. If I say no, what should you do? Okay. Patuh, oke nggak apa-apa, mungkin next time kali ya. Iya. Kan, next time Jadi lagi. kalau beli itu harus ada momen. Ya, Jadi ada momennya. Misalkan dia nggak boleh, mungkin karena mau diajarkan ya, bukan pelit sih, tapi dia harus mendapatkan sesuatu itu harus effort gitu loh. ya, benar banget ya. Jadi akhirnya tidak manja dan minta-minta, jadi nggak ada effort untuk Iya, berusaha dulu. Gitu. Jadi harus kasih reason, Reason. what you have done gitu loh. Sampai misalkan mommy itu, misalkan aku pingin mobilan yang ini, kenapa? Why dulu. Terus itu suka yang itu, kenapa? Harus tahu dulu reasonnya. Oke. Jangan karena pingin sesuatu terus harus ini tanpa ini. Karena nanti takutnya dia nggak bisa rawat juga kan. Oke. Udah dapat terus ya udah gitu loh. Yes, Udah terpuaskan rasa inginnya itu. Benar. Nggak dia maknai. Benar. Karena gampang untuk didapat. Nah, Yes. saya juga penasaran ini. Kan sekarang udah ditata banget nih, yaitu kayak misalnya Amin. buku-bukunya segala macam. Nah, nanti in the future, Yap. apakah nanti Mama Rati juga terlibat untuk pemilihan misalnya sekolah atau pemilihan kuliahnya, atau nanti diberikan kebebasan untuk Omar memilih? Oke, itu tadi aku bilang aku in between ya. Jadi anak diberi kebebasan sejauh apa? Aku Oke. bilang aku in between. Untuk hal-hal prinsip seperti kecerdasan spiritual atau ritual spiritual itu aku nggak negosiasi. Oke. Misalkan dia nggak mau sholat dia apa? Iya nggak apa-apa. No. Untuk hal-hal yang begitu, you have do what you have to do. Oke. Itu udah nggak bisa dibantah. Tapi kalau untuk hal-hal misalkan dia pingin di sekolah ikut ekstrakurikuler apa, go ahead, which one do you want? Gitu loh, mau kelas apa aja aku akan fasilitasi. Apa dia mau pilih pakai baju apa, atau dia mau pakai yang mana, go ahead. Mau pilih teman gimana, itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia punya, aku hormati keputusannya, dia punya ruang untuk mengekspresikan diri. Seperti kakaknya dia suka lukis-lukis, dia mau lukis di mana aja, Go dia mau ahead. lukis di lemarinya, dia mau asal benda-benda itu miliknya gitu loh. Go ahead. Aku nggak ributin. Aku support. Kakak mau yang mana lagi? Kakak mau perlu apa lagi gitu. Oke. Aku nggak bisa samakan semua anak aku seperti Omar kan. Yes, Jadi mereka yes. punya identity sendiri-sendiri. Nah, Benar. itu aku berikan ruang seluas-luasnya. Oke, jadi memang masing-masing anak-anak itu memiliki apa ya, bisa kita bilang memiliki karakter yang berbeda-beda ya kan, dan juga memiliki apa personality yang beda-beda dan That's it. potensi yang beda-beda juga. Betul. Yang mungkin tidak bisa disamakan, anak A dan anak B pasti berbeda seperti itu. Kan Nah, karakter kan beda-beda, learning style beda-beda, watak beda-beda kan. Jadi nggak semua kehadiran Omar itu nggak semua anak harus seperti Omar, tapi bisa menjadi the best versions of anak itu kalau dimaksimalkan pendampingannya gitu loh. Betul. Kebetulan Omar di bidang bahasa
kemudian ada anak lain matematika. Ya. Apapun itu kalau didampingi dengan cara yang benar, didampingi didukung dengan cara yang tepat, itu akan memberikan dampak luar biasa. Semua anak hebat, ya Betul. kan? The best version of themselves. Nah, gue penasaran nih, nah kan memang Omar ini tadi memang suka baca buku, suka bermain juga, Baby pinter don't. banget bahasa Inggrisnya juga. Kalau dari Mama Rati gimana cara memperkenalkan Omar ini ke yang dunia luarnya? Gitu, ini gimana caranya? Maksudnya nggak di luar lingkungan ya? Di lingkungannya gitu, sosialnya gitu ya, mungkin cara berteman dan lain-lain mungkin seperti itu. Agak ini ya. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Boleh di-share. Karena Rizky kan, Betul. kan, ini kan Omar kan di settings ya, lingkungannya dibentuk. Kemudian aku kan takut terpengaruh. Yes. Aku bahkan tidak memberikan TV di rumah karena membatasi pengaruh luar ya, sampai dia basicnya kuat gitu loh. Nah, jadi aku punya visi misi. Jadi Omar 0 sampai 5 tahun itu dia punya 3 kecerdasan dulu. Oke. Jadi kecerdasan intelektual dengan diajarin 2 bahasa, kecerdasan spiritual dia tahu ritual-ritual sholatnya, tahu adab-adabnya, tahu untuk apa dia hidup, makna hidup. Kemudian dia dikenalkan dengan kecerdasan emotionalsnya. Oke. Jadi kalau dia udah punya empati, dia udah punya adab-adab baik, sharing, memaafkan yang seperti itu, dimanapun Omar nanti di lingkungan tempat dia tinggal, dia akan baik-baik aja. Aku Yes. nggak perlu khawatir. Yeah. Nah, ketika aku udah yakin Omar udah punya itu, aku lepas gitu loh. Nah, nanti tinggal didampinginya gini, ketika Di-maintain dia ya pulang, nanti tinggal ya. ketika dia pulang apa yang dia temukan, kita perbaiki, kita berikan arahan, kita Oke. berikan masukan gitu loh. oke. Terus yang paling penting itu kita tanyakan perasaannya. Jadi gimana tadi main, gimana misalkan tetangganya siapa, apa yang terjadi, kemudian kenapa begini, kenapa begitu gitu. Iya. Ya penting banget memang untuk komunikasi, itu salah satu yang paling penting ya. Setelah tadi memang kita atur, tata tadi misalnya Sit down, bukunya, please, apa yang dipelajarin sama dia. Penting juga untuk melepaskan anak itu akhirnya dia bisa memilih dan memiliki pilihannya sendiri. Betul. Tapi tetap didampingi oleh orang tua juga ya. Iya, Berarti itu betul. perlu juga ya, komunikasi antar anak itu perlu juga ya. Betul, aku bisa lihat, maaf ya motong, Nggak Kak Oki apa-apa. ya, maaf. Jadi waktu dia masuk sekolah pertama kali, itu kan dari di rumah cuma tetangga, namanya kita di perumahan Kak Oki ya, Oke. dia di blok aja, kemudian dia ke sekolah, dia masuk sekolah, nah di situ kan ketemu banyak orang. Nah gimana kecerdasan emosionalnya Omar bermain? Jadi dia lihat temannya, dia sapa, ada yang jatuh, dia tunjukkan rasa empati, ada yang kelihatan capek, dia berikan perhatian gitu. Berarti memang apa yang aku lakukan saat ini tuh memang itu yang dia butuhkan gitu. Menurut aku Yes. sih. Wah, It's luar time for you biasa to ya. tell Kita story. harapkan banyak lagi nanti anak-anak yang seperti Omar, mungkin juga lebih keren juga Lebih ya keren. daripada Betul, Omar betul. akan ada gitu. kakinya yang Keren banget. Nah, Omar, kalau Uncle boleh tahu, Omar tuh hobinya apa sih? Omar suka Kalau apa? Uncle hobinya olahraga nih. Ya kan, kalau Omar tuh hobinya apa? Apa sama kayak Reading Uncle hobinya olahraga juga? Reading books. Reading books. Reading Really? books. What Reading is your most favorite book? What is your favorite book? My favorite book is A Day with Me. A day? A Day with Me. A day with me. A day with Omar ya. Iya. Today is my favorite day, you know. A day with Omar. You A know. Day with Omar is It's my favorite day today. Uncle's Tos dulu favorite. dong. High Ya, five. high five ya. Wah, luar biasa. Omar ini juga denger-denger ya kan, jago-jago banget yang namanya storytelling kakinya. loh. Bener nggak sih kabar itu Omar jago storytelling? Omar bisa cerita ya? Bisa. 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 Nah, penasaran seperti apa Omar ini Ayo. jago storytellingnya? Ini dia. Once upon a time, there was a shepherd boy who lived in her town. He had more sheep. One day, the villager had a festival. Shepherd boy could not go because he had to wash the sheep. Suddenly, the shepherd boy yelled out that wolves are eating the sheep. What? He say, "Help, help! I love bird. Some bird eat snake. Some bird eat worm. Some bird drink nectar. Some tiny bird drink nectar. You're right. Some bird lay egg. And Some bird are hard to see. yeah, you're right. Other are hard to miss. Planet? Huh? I want planet.
Suddenly, when Oliver heard sound, roar! Ron, is that a bear? Ron and Oliver are best friends together. He walking in the forest all alone. Suddenly, when Oliver heard sound, roar! He thought might be a bear. Wow, tepuk tangan dong. That was the scariest bear I ever heard. Gimana roarnya tadi? Wah, keren banget loh. Nah, kita penasaran nih, pengen tahu juga secara langsung. Omar, siap? Kita akan storytelling? Ya. Mau ngomongin tentang apa? Mau story tentang apa, Omar? Little Red. Little Red Riding Hood. Yeah, that's my favorite story. Oke, silakan Omar. Ini dia. Gimana? Sebelah sini. That's Lihat the sini. camera. Tadi om itu, om yang ganteng ya. tuh. Ya, silakan. Once upon a time, there was a girl named Little Red Riding Hood. He was so beautiful because she wear a red hooded cape. And when the Little Red Riding Hood mother said, "Today, let's make a soup with some beef." Yeah. And when the soup was finished, the mother put it into the bowl and he asked Little Red Riding Hood, "Please take the soup to your grandmother." And when the Little Red Riding Hood go out from the house, her mother said, "Sweetie, remember to go straight to right from Grandma's house and don't talk to stranger." And when Little Red Riding Hood promised and left home, suddenly a wolf appeared from the tree and said, "Hey, where are you going, little girl?" And Little Red Riding Hood said, "I am going to my grandma's house." Little Red Riding and a wolf appeared, show Little Red Riding Hood flower and said, "Hey, why don't you pick a flower for your grandmother?" "That's right, he will love it." And when Red Riding Hood started to pick some flower, the wolf said, "My lucky day. I will gobble up the grandma first, then I will eat up the girl." Oh no. And when the wolf arrived to the house, he knocked at the door, but no one answered. The wolf pushed the door open, but the grandma was not home. And the wolf changed his plan. He wear a grandma cloth and went to bed. And when the Red Riding Hood arrived to Grandma's house, he said, "Grandma looks strange today." and Little Red Riding Hood said, "Hey, Grandma, what a big eyes you have today. The better to hear you, my dear." And Grandma, what a big ears you have today. The better to hear you, my dear. And Grandmother, what a big sharp teeth you have. The better to eat you with. The wolf jumped out of jump out, and the wolf jumped into the bed. Wow. Jumped on the floor and trying to take the girl. The girl was afraid and ran away. And when
the grandma arrived home, he grabbed a broom and chased the wolf away. Little Red Riding Hood learned her lesson. He promised never talk to stranger again. The end. Yeay, wow. Wow, Omar, tos yang dulu maju. dong, tos dulu. Double toss. Wah, keren banget Omar dari awal. Boleh duduk lagi Omar sini. Capek ntar berdiri dari awal sampai akhir ceritanya lengkap. A complete story. Nah, Omar susah nggak tuh? How do you memorize the story? Dibacakan berulang-ulang. Dibaca oleh pakai reading time Omar tadi. Rati? Pakai reading time. Wow. Jadi dia mendengarkan fase listening-nya itu tadi di expose. Omar susah ini nggak ada kesulitan nggak dalam menghafal atau Omar senang aja dengar ceritanya? Senang lah. Senang. Sebenarnya Kak Oki, Omar itu selalu improve ya. Cerita originalnya itu nggak se-fluence itu, cuman dia kayaknya sepertinya dia itu memahami jalan ceritanya. Kemudian dia ceritakan kembali gaya dia. Betul. Gitu. Jadi memang nggak itu yang kayak terjadi. ngafal ya, Iya, kayak dia makanya bercerita aja di minutes gitu. gitu loh. Jadi kalau dia cerita because he do understands. Oke, wow, About luar the biasa. story. Luar biasa. Omar, I'm a big fan of you, you know. Oh, so keren thank you. banget. Thank you, Uncle. Terima kasih. So, you're welcome. Nah, buat Mama Rati ini pesan ke orang tua nih buat anaknya supaya juga bisa seperti Omar atau memiliki kelebihan-kelebihan yang lainnya. Tadi kan anak-anak kan bidangnya lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira nih apa nih pesan-pesannya buat orang tua yang di rumah? Oke, terima kasih ya Kak Oki ya dan tim dari iTalk. Terima kasih banyak udah kasih aku kesempatan, kasih Omar kesempatan untuk memotivasi terutama untuk orang tua dan calon orang tua di Indonesia. Please banget gitu ya. Jangan suka mendengarkan katanya tanpa double check. Dari Rati juga apa yang Rati sampaikan kalian juga wajib untuk double check. Jadi untuk para orang tua dan calon orang tua untuk memanfaatkan masa golden age itu golden age anak itu sangat penting. Apapun yang kalian ingin ajarkan sesuai dengan visi misi keluarga itu diajarkan dengan baik. Dan untuk case-nya Omar, waktu atau cara terbaik yang diberikan untuk anak membekali atau untuk dibekali kepada anak dengan memiliki 3 kecerdasan itu tadi, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Itu penting banget. Dan semuanya media yang paling aman adalah buku. Ya, luangkan waktu untuk membacakan buku 10-30 menit dan Kak Oki please, karena Indonesia ini salah satu negara yang ranking fatherless-nya tertinggi. Yes. Ya, jadi istri dan suami harus kerjasama. Jadi tugas mendidik anak itu bukan tugas istri sebenarnya. Jadi itu tugas suami. Jadi istri itu gurunya, suami kepala sekolahnya yang mendesain kurikulumnya. So you have to work hand in hand to make your future children better than now. Wah, tepuk tangan ini. Saya yakin semua orang tua di rumah lagi take notes. Kira-kira apa yang harus saya lakukan selanjutnya, harus merubah kurikulum nih ya kan? Oke, Kak Oki, Omar punya sesuatu nih buat Kak Oki. Jadi ini salah satu koleksinya Omar. Jadi buku yang aku pilih untuk mengajarkan Omar itu salah satunya dari buku tentang anak ya. Buku ini spesial Kak Oki. Ini bukan buku impor loh. Kak Oki tahu nggak buku ini? Duduk dulu Omarnya. Buku ini yang menciptakan itu para dokter anak Indonesia dan para psikolog. Jadi bukunya bagus buat untuk tumbuh kembang anak. Jadi ada tentang mengajarkan emosi, anak yang suka tantrum, pakai buku selesaikan. Belajar 2 bahasa, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, pakai buku. Jadi gadgetnya nanti ya. 0 sampai 2 tahun jangan dikenalkan gadget sama sekali. Para momi pakai buku. Ya, jadi buku adalah media paling aman untuk mengajarkan ilmu pengetahuan pada anak. Nah, ini aku serahkan kepada Kak Oki. Omar akan serahkan. Terima kasih Omar, thank you so much. Salam dulu dong. Salim. Semoga bermanfaat. Ini simbolis kita lihat juga. Di sini ada buku. Boleh? Iya, Can I boleh. open it? Kasih Yeah. ke sana. Wow, can you explain to me what are these? Terima kasih. Ini apa? Di sini, lihat sini nih, lihat sini. Sebelah angkel sini. Sebelah angkel sini juga nggak apa-apa. Iya. Ini apa ini? Dekat gitu. Ini terima kasih. Terima Ini kasih. thank you. Ini buku tentang thank you. Pegang Omar. Buku tentang thank you. Ada apa lagi? Oke, ini what is this? Tolong. Tolong, please. Oke, terus ada apa lagi nih? Marah. Marah. Oh, Jadi emosi buku juga ada iya. ya.
Anak kan suka tantrum karena dia nggak dikenalkan dengan kecerdasan emosional. Iya. Jadi ini buku untuk mengenalkan anak emosinya. Please dan tolong itu mengajarkan bahasa Inggris, tapi sekalian ngajarin adab. Iya. Iya, jadi untuk gimana bilang terima kasih kalau dapat bantuan dan bilang tolong kalau butuh bantuan. Wow. Gitu. Jadi ini buku-buku yang mewakili kompetensi yang penting untuk diajarkan ke anak. Thank gitu, you Kak Oki. so much, Omar udah ngasih ini tuh. Iya. Cit. Kita mirip ya. Masya Allah, amin, amin, Iya, amin. Omar nanti gede juga nanti. Semoga Amin. bisa sukses Omar ya. Wah, Iya, luar sehat biasa. seperti Kak keren. Oki ya. Amin. Dan semoga tadi again ya makin banyak juga anak-anak yang bisa nanti seperti Omar juga nanti. Sini Omar, kita closing, kita barengan kali ya sini. Nah, sini. Nah, itu tadi dia ya iTalk kali ini, semoga bisa bermanfaat buat semua kalangan ya kan, bagi orang-orang tua yang Look at the camera. ini orang ke kamera nih. Bagi orang-orang tua juga yang baru mau memiliki anak gitu kan, ternyata tadi sudah di take note juga harus 0 sampai dengan 5 tahun ya? 5 tahun. 5 Golden tahun itu age. golden age untuk mengajarkan anak-anak seputar hal-hal baik. Contohnya tadi misalnya spiritual, intelektual, dan juga kecerdasan emosional Betul. juga. Wow, thank you so much untuk Incertizen yang sudah nongkrong hari ini. Pastinya talk show hari ini benar-benar padat ilmu banget. Setuju ya? Amin, Setuju ya? amin. Setuju ya? Dan kita harapkan Amin. juga semakin banyak anak Indonesia yang suka membaca buku. Sampai Amin. jumpa di iTalk berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye. See you next time.